As we come to our final session today, Selagi kita masuk ke dalam sesi terakhir kita hari ini, let's briefly recap. In session 1, using the book of Revelation as my model, I spoke to you about instruction. ya kita mau recap sedikit dari kitab Wahyu pasal yang pertama. Kita mau pakai kitab Wahyu menjadi model doa kita. And then in session 2, using the book of Revelation, intercession. Kemudian sesi kedua syafaat. And now in the third and the final session, using the book of Revelation, I'd like to speak to you about investments. Nah sekarang di sesi yang ketiga, saya mau pakai kitab Wahyu untuk bicara tentang investasi. Oftentimes we hear about what the Antichrist is up to. Nah seringkali yang kita dengar adalah tentang apa yang diincar atau yang menjadi target dari Antikristus. Even here we are hearing a lot of questions regarding the Antichrist. Bahkan di sini di dalam seminar ini pun kita terima banyak pertanyaan berhubungan dengan Antikristus. While it is necessary for us to know how the Antichrist intends to move and maneuver in the end times, Sekalipun memang diperlukan untuk kita tahu gimana Antikristus mau bergerak dan mau bermanuver di hari-hari yang terakhir, it's even more important for you and I to understand how Jesus Christ intends to move and maneuver in the end times. tapi sebenarnya yang lebih penting kita tuh untuk cari tahu bagaimana Yesus Kristus mau bergerak dan mau bermanuver di hari-hari yang terakhir. By knowing how the Antichrist intends to move and maneuver, you can only play defense. Ya, dengan mengetahui bagaimana Antikristus akan bergerak dan bermanuver, yang kita bisa lakukan cuma bertahan, main bertahan. But by knowing how Jesus Christ intends to move and maneuver in the end time, you can go on the offense. Tapi kalau kita tahu apa yang justru Yesus Kristus mau lakukan, bagaimana dia bergerak dan bermanuver, justru kita bisa menjadi bagian yang offense, yang menyerang. We hear so many times, even here in the conference yesterday and today, how the Antichrist intends to monopolize the economy. Ya, kita dengar sepanjang kemarin, hari ini berulang kali banyak pertanyaan. Kita tahu tentang bagaimana Antikristus mau memonopoli, mau memanipulasi ekonomi. That information is given to us in the Bible. Memang informasi itu diberikan kepada kita dari Alkitab. The Antichrist wants to control the buying and the selling. Antikristus mau mengendalikan jual beli. So the question should not so much be what the Antichrist will do in a time like that, but what Jesus Christ intends to do in a time like that. Tapi seharusnya pertanyaannya nggak terlalu terfokus sama apa yang Antikristus akan lakukan di dalam waktu yang sedemikian itu, tapi justru sebaliknya, apa yang Yesus Kristus mau lakukan di dalam waktu yang sedemikian itu. So in the time that we have left, I would like to share 4 simple thoughts with you. Nah di dalam waktu yang tersisa yang kita masih punya, saya sekedar mau membagikan ada 4 pemikiran sederhana buat saudara. And all 4 thoughts are coming from the book of Revelation. Dan semua keempat pemikiran ini berasal dari kitab Wahyu. And to keep it short, to keep it simple, the 4 thoughts are spelled as L-O-R-D. Dan untuk menjadikannya mudah untuk diingat, keempat pemikiran ini saya singkat dengan kata Lord, L-O-R-D. Alright, so everything is focused on the Lord. Jadi semuanya fokus kepada Tuhan. I'm very careful that we don't focus on the Antichrist. Saya sangat berhati-hati untuk fokus kita nggak bergeser jadi fokus sama Antikristus. Don't focus on what the Antichrist is up to, focus on what Jesus Christ is up to. Nggak perlu pusing, nggak perlu fokus sama apa yang Antikristus mau kerjakan. Justru fokus sama apa yang Yesus Kristus mau kerjakan. Then you and I can go on the offense. Barulah saudara dan saya bisa masuk di dalam posisi menyerang. We are 2 steps ahead of the Antichrist. Sehingga kita jadi 2 langkah lebih dulu daripada Antikristus. That is my aspiration. Ya, itu adalah aspirasi saya. So let me begin with the letter L. Nah izinkan saya mulai dengan huruf L. Again, I'm using the book of Revelation as my guide. Sekali lagi saya menggunakan kitab Wahyu sebagai penuntun saya. When it comes to investment, Ketika berhubungan dengan investasi, think long term, L, long term. berpikir long term. L itu long term, jangka panjang. The moment you think long term,
you're going against the world, the system of the Antichrist. Nah, pada saat saudara mulai punya pemikiran jangka panjang, saudara langsung di situ berseberangan dengan dunia, berseberangan dengan roh antikristus. The world's system is based on short-term thinking. Karena sistem dunia hari ini itu berdasarkan pemikiran jangka pendek semua. I buy in the morning, I sell in the evening, and I collect the profit. Ya, pagi saya beli, malam saya jual, ya saya ambil margin profit selisihnya. But the way of the Lord is different. Tapi caranya Tuhan berbeda. The Lord thinks long term. Tuhan itu berpikir cara pandangnya jangka panjang. Now, if I were to ask you what exactly Jesus intends to do in Revelation 20 after he returns, how will you answer the question? Nah, kalau saya tanya kepada saudara secara konkret, kira-kira apa rencana nyatanya Yesus waktu dia datang kembali di Wahyu pasal 20, apa yang dia mau kerjakan, yang dia akan kerjakan? And in Revelation 20, for 1,000 years, Jesus is invited to be and to become the King of Kings of all nations. Di Wahyu pasal yang ke-20, waktu Yesus datang kembali dan dia akan memerintah selama 1000 tahun, dia akan diundang menjadi raja di atas segala raja, segala bangsa yang mengundangnya. So let me ask you a question. Nah, sekarang saya mau tanya sama saudara. If you are a king, Kalau saudara sang raja, what is your highest priority? prioritas tertinggi saudara apa? If you are a king, Kalau saudara seorang raja, what is your highest priority? apa prioritas tertinggi saudara? And all kings only have one answer: Semua raja hanya punya satu jawaban. the well-being of my people. Kesejahteraan rakyatku. That's the highest priority of any king and all kings. Itu adalah prioritas tertinggi dari raja manapun, dari semua raja. When the people are well, it reflects upon the king. Karena ketika rakyatnya sejahtera itu merupakan cerminan sang raja. And if the people are poor, it reflects upon the king. Nah, kalau rakyatnya juga miskin itu juga cerminan sang raja. Now, in the Bible, we are given example after example of what the future kingdom of Jesus will be like. Nah, di dalam Alkitab kita diberikan contoh demi contoh, begitu banyak contoh tentang bagaimana bentuknya kelak kerajaan dari Yesus. Now, this may come as a surprise to you, Nah, ini mungkin mengejutkan buat beberapa saudara, but that's only because you have never consulted that part of the Bible. tapi mungkin hal ini terjadi karena saudara belum pernah mendalami, saudara menggali bagian itu dari Alkitab. Okay, so watch my finger. Jadi perhatikan jari saya. You have King David, Saudara punya Raja Daud, and then you have his son, King Solomon. kemudian saudara punya putranya Raja Salomo. And there are so many stories revolving around King David, and equally more stories revolving around King Solomon. Ada begitu banyak cerita yang beredar di seputar Raja Daud dan lebih banyak lagi cerita beredar di seputar Raja Salomo. When we ask one another the question, so what can you tell me about David? Nah, kalau saudara tanya apa yang kamu bisa kasih tahu saya tentang Daud? The only story that comes to our mind is David and Goliath. Ya, satu-satunya cerita yang muncul nomor satu itu Daud melawan Goliat. And what comes to your mind when you think of King Solomon? Tapi kalau saya tanya apa yang ada di pikiran kamu ketika berpikir Raja And the Salomo? only thing that comes to our mind is the time when two mothers come before him claiming the same baby to be theirs. Dan satu-satunya cerita yang muncul adalah ketika dua orang ibu datang kepada dia mengklaim satu bayi ini punya mereka. But these stories are in the Bible for a reason. Tapi cerita-cerita tadi ada di dalam Alkitab untuk satu alasan. First David and then Solomon. Yang pertama Daud, baru kemudian Salomo. And each time you read a story about Solomon, Setiap kali saudara membaca cerita tentang Salomo, King Solomon, Raja Salomo, you need to tell yourself, yes, he's King Solomon, but he's the son of David. nah saudara harus mengatakan kepada diri saudara, mengingatkan diri saudara, iya dia Raja Salomo, tapi dia juga putra Daud. Is that correct? Is that information correct? Apakah informasi ini benar? King Solomon is the son of David. Raja Salomo adalah putra Daud. And Jesus in the book of Revelation in chapter 5 and verse 5, Dan Yesus di dalam kitab Wahyu, yaitu Wahyu pasal 5 ayat yang kelima, and Revelation 22 and verse 16, kemudian Wahyu 22 ayat 16, the Bible in the book of Revelation explicitly calls Jesus as the son of David. Alkitab di dalam kitab Wahyu, di dalam dua ayat tadi secara eksplisit, secara khusus memanggil Yesus sebagai putra Daud, anak Daud. Meaning, whatever King Solomon in his day and his time as the son of David did, Jesus as the son of David, the ultimate son of David,
will do all that Solomon did, but much, much, much more. Yang artinya adalah apapun yang Salomo sebagai putra Daud atau anak Daud lakukan di zamannya, Yesus sebagai anak Daud yang puncak, yang paling tinggi, juga akan melakukan seperti apa yang Raja Salomo anak Daud lakukan, bahkan di dalam kepenuhannya, terlebih lagi. Now let me just pull out one thing from the life of King Solomon. Nah, izinkan saya untuk memetik satu hal aja tentang kehidupan Raja Salomo. You must remember Queen Sheba. Saudara harus ingat Ratu Sheba. Now, we have her story in the Bible. Nah, kita temukan satu cerita dalam Alkitab. Why is that story in the Bible? Kenapa cerita itu ada dalam Alkitab? Yes, to tell us something that took place in the past. Ya, itu untuk menceritakan kepada kita sesuatu yang pernah terjadi di waktu yang lampau. But the story is there also to tell us something that will happen in the future. Tapi cerita itu ada di dalam Alkitab juga untuk memberitahukan kepada kita sesuatu yang akan terjadi di masa depan. This time, the other son of David. Kali ini berhubungan dengan putra Daud atau anak Daud yang satu lagi. Who's Jesus? Ya adalah Yesus. So during the days of King Solomon, Jadi di zamannya Raja Salomo, King Sheba says, Queen Sheba, Ratu Sheba berkata, she could not find a single poor person in the land of Israel. Ratu Sheba bilang begini, dia nggak bisa menemukan satu orang miskin pun di negeri itu. There was no poor in the land. Nggak ada satu orang miskin pun di negeri itu. Now why are we reading that? Nah, kenapa kita baca yang kayak gitu? Why is that statement there? Kenapa pernyataan itu ada di situ? Because in Deuteronomy chapter 15 and Deuteronomy chapter 28, there's already a declaration that a nation under God will not see any poor in the land. Karena Ulangan pasal 15 dan Ulangan pasal 28, di dalam dua pasal ini terdapat deklarasinya Tuhan bahwa suatu bangsa yang dipimpin oleh Tuhan langsung, di dalamnya itu tidak mengenal ada orang miskin. If you transfer this into the future, Nah, kalau saudara pindahkan nubuatan itu ke masa and depan, in the place of King Solomon, you see King Jesus, the son of David. saudara melihat dalam kasusnya Raja Salomo, dia anak Daud. During the 1,000 years, Jesus will be doing certain things. At the end of the day, there will be no poor in planet Earth. Seperti halnya yang Salomo lakukan waktu itu, maka di dalam kerajaan 1000 tahun damai, ketika Yesus memerintah atas bumi ini, pada akhir pekerjaannya, Yesus akan lakukan sesuatu di situ yang membuat di akhirnya tidak ada orang miskin lagi di muka bumi. Absolutely no poor in his kingdom. Tidak ada satupun yang miskin dalam And kerajaan. his kingdom extended to all nations. Dan kerajaannya itu yang diperluas ke seluruh bangsa. Now, as Christians, we cannot absorb that Nah, sebagai orang Kristen ini kita susah menyerap ini. because we don't associate wealth, economy with Jesus. Karena seringkali kita tidak menghubungkan wealth, kemakmuran, kekayaan, ekonomi dengan Yesus. Jesus, the Savior, is not interested in wealth. Yesus kalau dipandang cuma sebagai juru selamat, dia nggak tertarik sama kemakmuran. But Jesus, the King, is very, very interested in wealth. Tapi Yesus sebagai raja, dia sangat-sangat tertarik pada yang namanya kemakmuran. This is our problem. Nah, ini masalah kita. Jesus, the King, is very, very interested in wealth. Yesus sebagai raja, dia sangat-sangat tertarik dengan yang namanya He is kekayaan. very, very interested in the well-being of his people. Dia sangat tertarik dengan kesejahteraan umatnya, rakyatnya. And in his kingdom, there will be no poor. Dan di dalam kerajaannya tidak akan ada lagi orang miskin. This is his vision. Ini misinya. Now, as Christians, we are not at all prepared for this future. Nah, buat orang Kristen, nggak semua kita nih siap untuk melihat masa depan yang seperti itu. Our thinking is simply, Jesus come and rapture us and take us away. Ya, pemikiran kita sesederhana, ya Yesus akan datang dan membuat kita lolos semuanya, kita diangkat semuanya. And then we want to be with you up there forever. Dan kita mau ada di atas dengan Tuhan selama-lamanya. That's the standard thinking of an average Christian. Itu adalah pemikiran standar dari orang-orang Kristen umumnya. But the book of Revelation defies that. Tapi kitab Wahyu sendiri menunjukkan itu salah. The book of Revelation encourages us to think long term and invest long term. Justru kitab Wahyu itu mengundang kita untuk berpikir jangka panjang dan investasi jangka panjang. So let me go to the next letter, O. Nah, izinkan saya masuk ke huruf berikutnya yaitu O. Overseas investment. Overseas investment, investasi luar negeri. Now,
Sometimes I have friends asking me, Pastor George, is it safe for me to invest in America? Nah kadang-kadang teman saya tanya sama saya, Pastor George, apakah aman buat saya investasi di Amerika? My answer, for now, yes. But for later, no. Jawaban saya ya sementara ini iya, tapi nantinya enggak. Why do I say that? Kenapa saya katakan itu? Because of the 7 seal judgments. Ya karena tadi penghakiman 7 meterai That's coming upon America. yang akan melanda Amerika. And then I have some friends who ask me, is it safe for me to invest in Europe? Ada teman-teman lain lagi yang tanya sama saya, apakah aman investasi ke Eropa? And my answer is, if you are investing in Europe, make sure you are investing in the right place. Saya bilang kalau kamu investasi ke Eropa, pastikan kamu investasi di tempat atau di area yang tepat. Why do I say that? Kenapa saya katakan itu? Because based on the book of Revelation, I know Europe is coming under his judgment. Karena menurut informasi yang saya punya dari kitab Wahyu, Eropa pun akan masuk ke dalam masa-masa penghakiman. And land will suffer. Tanah akan menderita, Sea will suffer. laut akan menderita. And therefore, I will not encourage my friends to invest in Europe in as far as land and sea is concerned. Dan oleh karena itu saya tidak akan mendorong teman-teman saya untuk investasi di Eropa, apalagi yang berhubungan langsung dengan tanah dan dengan laut. Because of the 7 trumpet judgments. Dikarenakan oleh penghakiman 7 sangkakala. Why is Jesus giving us that information? Kenapa Yesus memberikan kepada kita informasi-informasi ini? That 1/3 of the trees will perish. Bahwa 1/3 dari pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan akan 1/3 musnah. of the fish will perish. 1/3 dari ikan-ikan akan musnah. These are warnings to us Ini peringatan buat kita about what's going to happen to the economy. tentang apa yang akan terjadi di ekonomi. And so as we plan long term, Jadi selagi kita mau berinvestasi, berencana jangka panjang, we need to be very careful where we invest and how we invest. kita perlu berhati-hati sekali tentang di mana kita investasi dan kita investasi di apa. Or take the 7 bowl judgments. Atau coba ambillah penghakiman 7 cawan. During the 7 bowl judgments, the one thing that will become an absolute demand all over the earth will be energy. Nah di dalam penghakiman 7 cawan nanti satu hal yang akan diminati, yang akan dicari dan dikejar seluruh dunia itu adalah energi. This will be the one commodity that will be in the greatest demand. Itu akan jadi komoditas yang paling dicari orang, paling dikejar orang. So how can you position yourself? Jadi bagaimana saudara bisa memposisikan diri saudara? Thank God here in Indonesia you have batu bara Nah puji Tuhan di sini di Indonesia saudara punya batu bara. and you have oil. Ya saudara juga punya minyak. You have your Pertamina. Ya saudara punya Pertamina. But you need good people to steward this resource that God has given you. Tapi saudara perlu orang-orang yang baik yang bisa menjadi pengelola yang baik dari sumber daya yang Tuhan berikan ini. Because there's coming a day when oil will be most expensive. Karena akan datang suatu hari kelak di mana minyak akan jadi komoditas yang paling mahal. And Indonesia is a producer Dan Indonesia ini produser when it comes to energy, oil. ketika berhubungan dengan energi, terutama minyak. But it takes the people of God to understand that. Tapi dibutuhkan umat Tuhan untuk memahami hal ini. So while I hear about the 7 mountains every now and then, Jadi selagi saya mendengar tentang pesan-pesan 7 gunung di sana sini, my way of seeing the 7 mountains is simply to say the church in the marketplace. nah cara saya melihat 7 gunung, visi 7 gunung sekedar begini, gereja di marketplace. The church that we find in the book of Acts was the church in the marketplace. Gereja yang kita temukan di kitab Kisah Para Rasul, itu gereja yang adanya di marketplace, di dunia sekuler. Where the focus was not on the pastor of the church, the focus was on the professionals in the marketplace.
di mana fokusnya itu tidak terdapat kepada gembala di gereja lokal, tapi justru kepada kaum profesi, orang-orang yang ada di luar di marketplace. Of course, the people of God, the church in the marketplace, they are spread over the 7 mountains. Ya tentu saja orang-orang yang ada di dalam jemaat gereja tersebut itu tersebar di semua tempat di marketplace. But these are the people who understand the vision and the mission of Jesus. Tapi semuanya itu harus terdiri dari orang-orang yang mengerti visi dan misi Yesus. They understand economics Mereka ngerti ekonomi and they will work towards that. dan mereka akan bekerja, berupaya menuju ke situ. So I've given you examples of what can happen in America, what can happen in Europe, what can happen in the Middle East. Jadi saya sudah memberikan kepada saudara contoh-contoh tentang apa yang dapat terjadi kepada Amerika, apa yang dapat terjadi kepada Eropa, dan apa yang akan dapat terjadi kepada Timur Tengah. And because I know what's going to happen in Europe, Dan karena saya tahu apa yang akan terjadi di Eropa, that the land is about to be devastated, bahwa tanah itu akan rusak, their crops are about to be devastated. bahwa panen mereka, tuaian mereka akan rusak. Armed with this information, I took it before the Lord. Nah, dipersenjatai dengan informasi ini saya bawa ke hadapan Tuhan. How should I then invest, Lord? Kalau gitu bagaimana, kemana saya harus investasi Tuhan? And the Lord told me to do a ridiculous thing. Dan Tuhan memerintahkan saya untuk bikin satu hal yang sangat konyol sekali. It's totally ridiculous. Benar-benar konyol sekali. He asked me, a Singaporean, to buy land in Israel. Dia suruh saya sebagai orang Singapura beli sebidang tanah di Israel. Farming land. Tanah pertanian. And in the natural, that's not possible. Secara jasmani, secara logika itu tidak memungkinkan. Israel does not sell its land to foreigners. Israel, negara Israel itu tidak menjual tanahnya pada orang asing. Orang And asing I nggak bisa carry beli a tanah. Singapore passport. Dan saya ini memegang paspor Singapura. They don't sell land to foreigners. Mereka nggak jual tanah sama orang asing. Nggak boleh. Israel is very, very careful with their land. Jadi Israel itu sangat berhati-hati sekali dengan tanah mereka. Very careful. Sangat berhati-hati. So in the natural, no way I can own a land. Jadi secara jasmani, secara logika nggak mungkin saya bisa memiliki sebidang tanah. But to cut the long story short, Tapi untuk mempersingkat ceritanya, Jesus did a miracle. Yesus bikin mujizat. Not one, two, Bukan satu, dua. that opened the land to me. Yang buka tanah kepada saya. So I managed to acquire first one plot of land, then a second plot of land, then a third plot of land, and a fourth plot of land. Jadi melalui mujizat-mujizat itu saya berhasil mendapatkan satu petak, satu bidang tanah yang pertama, bidang tanah yang kedua, bidang tanah yang ketiga, dan bidang tanah yang keempat. I asked Jesus, what do you want me to do with this land? Kemudian saya tanya lagi sama Yesus, kamu aku buat apa dengan tanah ini? He said, I want you to grow crops. Dan Tuhan bilang, aku mau kamu untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. And then do what, Lord? Kemudian ngapain Tuhan? And then Jesus said, haven't I told you that Europe will come under my judgment? Kemudian Tuhan katakan, bukankah aku sudah beritahukan kepada kamu bahwa Eropa akan menderita penghakiman? Yes, my Lord. Ya Tuhan. And when Europe comes under judgment, they will be without crops. Nah, ketika mereka terima penghakiman mereka akan nggak punya panen tanaman. Did you know that Ukraine was Europe's breadbasket? Saudara tahu kan bahwa Ukraina itu sebelumnya adalah lumbung berasnya atau lumbung rotinya Eropa. So all Europe buys their bread from the wheat and all the barley from Ukraine. Artinya seluruh Eropa itu beli, mereka punya roti, mereka punya gandum, mereka punya barley itu dari Ukraina. So now Ukraine is under war. Nah sekarang Ukraina sendiri perang. They can't get bread. Mereka nggak bisa dapatkan roti. And soon the land in Europe is coming under fire. Dan sebentar lagi tanah di Eropa akan terbakar api. Their own supply of bread is going to suffer. Mereka punya suplai roti mereka sendiri akan menderita. And the Lord said, the time will come when Europe will come to Israel to beg for food. Waktunya akan datang di mana Eropa akan datang ke Israel untuk mengemis makanan. When that happens, I want you to be ready. Ketika itu terjadi, Tuhan bilang, aku mau kamu siap. Just like what happened in the days of Joseph. Seperti halnya yang terjadi di zaman Yusuf. This is about to happen. Ini akan segera terjadi. So in faith and in obedience, I took off. Jadi dengan iman dan di dalam ketaatan saya lakukan. It's not going to happen tomorrow.
Ya memang nggak akan terjadi besok, but it's going to happen down the line. tapi di sepanjang jalan udah tahu arahnya ke sana. How do I know that? Saya tahu dari mana itu? Revelation 8 through 14. Wahyu pasal 8 sampai Wahyu pasal It's 14. there. Ada di situ. Why is Jesus sharing this information with me? Kenapa Yesus membagikan informasi ini dengan saya? Because these are things going to happen, Karena ini adalah hal-hal yang akan terjadi and Jesus wants his people to take their right positions. dan Yesus mau agar umatnya itu mengambil posisi yang benar. Be on the offense, Ada di pihak yang menyerang, not on the defense. bukan di posisi yang bertahan. Moving to the next letter, the letter R. Kemudian kita lanjut ke huruf berikutnya, huruf R. For lack of a better word, I would like to describe R as real estate. Ya, karena kata-kata yang terbatas, R itu saya sebut saja real estate. But what I'm really wanting to say is land, buy land. Tapi yang sebenarnya saya mau katakan adalah tanah, beli tanah. So that's my advice to Christians who want to invest. Itu cara saya untuk memberikan nasihat kepada orang-orang Kristen yang mau investasi. Buy land, Beli tanah, buy land. beli tanah. Because as Christians, we have never really understood the value of land. Karena sebagai orang-orang Kristen, kita nih belum benar-benar memahami nilai dari tanah. Just like God promised land to Abraham, Sama halnya dengan Tuhan menjanjikan tanah bagi Abraham. promised land to Abraham. Tanah perjanjian kepada Abraham. I believe that God has promised a land for us, Saya percaya Tuhan telah menjanjikan satu tanah bagi kita. and we must acquire that land. Dan kita harus mendapatkan tanah itu. It can mean different things to different people, Itu bisa jadi artinya berbeda-beda buat orang yang berbeda-beda. but this is what I mean to invest in the future. Tapi ini yang saya maksudkan dengan kita invest di mana di masa depan. The final letter D, Nah, huruf yang terakhir D, the domestic market, pasar domestik Indonesia. Indonesia. If you are a long-term thinking Christian, you will start asking Jesus, where should I invest in Indonesia? Nah, kalau saudara adalah seorang yang pemikir jangka panjang, saudara akan mulai tanya kepada Yesus, di mana aku seharusnya berinvestasi di Indonesia? What should I invest in? Aku harusnya berinvestasi di dalam apa? Now, these are not normally the questions that Christians ask. Ini biasanya bukan pertanyaan-pertanyaan yang orang-orang Kristen tanyakan. It's okay if you have never asked before, Gak apa-apa kalau saudara belum pernah tanya ini sebelumnya. but from here on, you better learn to ask, Tapi dari titik ini dan seterusnya, saudara perlu belajar mulai tanya itu. because that's the only way you can be on the offensive. Karena itu satu-satunya cara saudara bisa ada di dalam posisi menyerang. So you are totally unaffected by what the Antichrist intends to do. Sehingga saudara sama sekali nggak terpengaruh kelak dengan apa yang antikristus berusaha untuk lakukan terhadap saudara. Having shared what I have shared with you so far, Nah, setelah saya membagikan apa yang saya baru saja bagikan kepada saudara, let me say one more thing. izinkan saya katakan satu hal lagi. If there is a skill that we must all acquire, especially in times like this, Kalau ada satu keterampilan yang semua kita harus mulai pelajari dan kembangkan menghadapi waktu yang kita sedang hadapi di depan, a spiritual skill, satu skill atau keterampilan rohani. what will that spiritual skill be? Kira-kira keterampilan rohani itu apa? And I'm sharing this with you. Saya bagikan ini dengan saudara. This is my most important advice to you. Ini adalah nasihat saya yang paling penting bagi saudara. You missed this, you missed it. Kalau saudara meleset ini ya meleset benar-benar. In the days to come, Di hari-hari yang akan datang, this one spiritual skill satu keterampilan rohani ini will make all the difference for you. akan menciptakan perbedaan besar dalam hidup And saudara. what might this one spiritual skill be? Kira-kira apa satu keterampilan rohani ini yang dimaksud? So listen carefully. Jadi dengarkan baik-baik ya. It is the ability to hear the Lord's voice. Yaitu kemampuan ini, kemampuan untuk mendengar suara Tuhan. It is the ability to hear the Lord's voice. Ya keterampilan ini bisa mendengar suara Tuhan. One more time, it is the ability to hear the Lord's voice. Sekali lagi, keterampilan yang dibutuhkan adalah dapat mendengar suara 7 Tuhan. times Jesus says to the 7 churches in Asia, he who has an ear, let him hear what the Spirit is saying to the churches. 7 kali dalam Wahyu 2, Wahyu 3, Tuhan berkata kepada 7 jemaat, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan roh kepada jemaat. If there is one skill that you must master,
Kalau ada satu skill ini yang saudara perlu kuasai benar, it is this skill. yaitu skill ini, keterampilan ini. The ability to hear the Lord's voice. Kemampuan untuk mendengar suara That's Tuhan. a skill, mind you. Itu adalah keterampilan yang saya tahu. Okay, that's a skill. Itu keterampilan. You must develop that skill Saudara harus kembangkan keterampilan to itu. the point where you become a master of that. Sampai di titik saudara jadi ahli dalam keterampilan itu. That's the greatest skill that will see you through the end times. Itu keterampilan yang jadi kunci yang sangat dibutuhkan, vital untuk saudara bisa melewati waktu-waktu di hari-hari yang And terakhir. when you have that ability to hear the Lord's voice, Nah, ketika saudara memiliki kemampuan itu untuk mendengar suara Tuhan. like the Apostle Paul, you will hear a voice saying, danger, danger, danger is coming. Get out of this city now. Seperti Rasul Paulus, saudara akan bisa mendengar suara itu yang berkata, seperti Rasul Paulus, bahaya, 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 bahaya akan datang di kota ini, keluar sekarang. And then the people of God put Apostle Paul in a basket and lifted him off. Kemudian umat Tuhan waktu itu memasukkan Rasul Paulus ke dalam keranjang, kemudian diturunkan dan dia lari. At another time, he heard the Lord's voice say, go into the city. I have my people in the city. In this city you are safe. Di waktu yang lain lagi, dia, Paulus mendengar Tuhan ngomong, sekarang masuk ke kota ini, aku sudah mempersiapkan umatku di situ. Di kota ini kamu aman. Once you are able to master the ability to hear the Lord's voice, Nah, sekali saudara bisa mengembangkan dan jadi ahli di dalam keahlian itu, keterampilan itu mendengar suara Tuhan, he is able to guide you how to move and to maneuver. dia akan bisa menuntun saudara langkah-langkah yang harus saudara ambil dan bagaimana membuat manuver. And if that is happening in my life, I don't have to fear the Antichrist. Dan kalau itu terjadi dalam hidup saya, kita nggak perlu takut sama antikristus. Before the Antichrist comes after me, I'm gone. Sebelum antikristus sampai datang ke saya udah hilang duluan. Because I heard the Lord say, get out. Karena saya dengar Tuhan berkata keluar. This is how we should go on the offense. Nah, dengan cara ini kita harus ambil postur penyerang. Not study the moves of the Antichrist. Bukan dengan cara mempelajari semua gerak-gerik antikristus. Study how Jesus Christ intends to move and maneuver. Justru pelajari apa manuver dan gerak-gerik apa yang Yesus Kristus mau ambil. And once you catch a vision, the long-term vision of what Jesus intends to do in each nation and in every nation, your heart begins to open up to possibilities. Nah, sekali saudara terbuka mendapatkan pandangan atau gambaran yang lengkap tentang tentang visi jangka panjang Yesus dalam setiap bangsa, maka hati saudara akan mulai terbuka untuk menemukan kemungkinan, justru banyak kesempatan. Some years ago, I had a friend whom I met in Jerusalem. Nah, beberapa tahun yang lalu saya mendapatkan seorang teman yang saya jumpain di Yerusalem. His name was Bruno. Namanya adalah Bruno. He works for Mars, the company, in the chocolate company Mars. Ya, dia kerja buat perusahaan Mars. But Saudara there's tahu also coklat another Mars. Bruno from Mars. Ya, ada Bruno lain lagi juga dari Mars. So the way I came to know this man was totally sovereign. Nah, cara saya bisa berkenalan dengan orang itu benar-benar kedaulatan Tuhan. Artinya Tuhan yang ngatur benar-benar. I didn't plan it, Saya nggak rencanakan. but the Lord made it happen. Tapi Tuhan entah gimana menjadikannya nyata. And we became very good friends. Nah, kita dari saat itu menjadi teman yang Now, baik sekali. what's very interesting about this man is that he's Jewish. Nah, yang menarik dengan orang ini adalah ya dia orang Yahudi. And when he was doing his PhD, Nah, ketika dia sedang mempelajari PhD-nya dia doktor, PhD in economics, PhD dalam area ekonomi, he submitted his thesis based on Leviticus 25 in the Bible. dia itu mempersiapkan tesisnya dia, tugas akhirnya itu basisnya adalah Imamat 25 dari Alkitab. When the professors saw that piece of thesis, they were overwhelmed and awestruck by the brilliance of the proposal. Ketika para profesor menguji tesisnya dia itu dari Imamat 25, mereka semua terkagum, mereka tercengang dengan kehebatan, kejeniusan dari tesis itu. So they asked my friend Bruno, where did you get this idea? Jadi mereka tanya sama teman saya nih Bruno, kamu dapat ide ini dari mana? This idea is so very original.
ide ini nggak ada yang punya and so very powerful. dan luar biasa sekali. Where did you get this idea? Kamu dapat dari mana ide ini? And Bruno, a young student back then, said, I got it from Leviticus 25, the Bible. Dan Bruno waktu itu masih anak muda, dia bilang, oh saya dapat ide ini dari Imamat 25, Alkitab. And the professors were shocked. You mean the Bible? The Bible? Profesornya shock. Dia sampai nanya, maksud kamu Alkitab? He said, yes, the Bible. Dia bilang, iya Alkitab. And since that time, God has been doing miracle after miracle after miracle in this man's life. Nah sejak dari saat itu Tuhan telah melakukan mujizat demi mujizat demi mujizat dalam kehidupan orang ini. He took his idea from Leviticus 25 and wrote a book. Dia mengambil ide yang dia kembangkan dari Imamat 25 itu dan menulis sebuah buku. The book is called Completing Capitalism. Dan buku itu dikasih judul Completing Capitalism. Jadi melengkapi kapitalisme. And subtitle, Healing Business Today. Dan subtemanya itu adalah tentang menyembuhkan bisnis-bisnis masa kini. Tikonolam. Tikonola. So when this book started to be published, Ketika buku ini mulai diterbitkan, somehow China got a copy. entah gimana caranya China mendapatkan satu kopi. They were so impressed and inspired by this book. Mereka itu begitu terinspirasi, begitu terkesan dengan buku ini. They invited him to come to speak in China, in the universities. Mereka mengundang dia untuk datang ke China dan bicara di universitas-universitas. And guess what? This guy is speaking from the Bible to the universities in China. Dan tebak apa? Orang ini buka Alkitab bicara di universitas-universitas di Cina. You know that the Bible is banned in China. Saudara tahu kan di Cina itu Alkitab itu terlarang, nggak boleh, ilegal. But here you have a red carpet welcome asking this man, go ahead, speak from the Bible. Tapi kali ini dia menerima undangan dengan karpet merah, silakan bicara pakai Alkitab. Suddenly we began to realize Tiba-tiba kita mulai menyadari that God is going to use the economic model based on the Bible to transform the nations. bahwa Tuhan akan menggunakan model ekonomi, sistem ekonomi yang berbasiskan Alkitab untuk mentransformasi bisnis-bisnis di dunia. Next week, this friend Bruno will be in Singapore and I'll be spending 2 days with him. Minggu depan teman saya ini Bruno akan ada di Singapura minggu depan dan 2 hari saya akan menghabiskan waktu dengan dia. For me, this is yet another revelation about Jesus' long-term plans. Buat saya ini satu pewahyuan lain lagi tentang rencana jangka panjang Yesus That has to do with the economy, yang berhubungan dengan ekonomi, that has to do with investments. yang berhubungan dengan investasi. And so he wants his people who are alive at this time in history to position themselves wisely. Jadi Tuhan mau agar umatnya di waktu-waktu ini untuk memposisikan dirinya dengan bijak. And the one skill that you most need in this hour, the ability to hear the voice of the Lord. Dan satu keahlian, keterampilan yang saudara paling butuhkan di waktu ini, di musim ini adalah mendengar suara Tuhan. So you are faced with a choice. Jadi saudara diperhadapkan dengan pilihan. To buy or not to buy. Beli atau enggak? Lord, to Tuhan. buy or not to buy. Tuhan, beli atau enggak? Jesus, to buy or not to buy. Yesus, beli atau tidak? And only when you hear the Lord speak, you do. Dan hanya ketika saudara mendengar Tuhan ngomong, lakukan. And the Lord will speak to you. Dan Tuhan akan berbicara kepada saudara. Or you're faced with another situation. Atau mungkin saudara berhadapan dengan situasi To lain. sell or not to sell Jesus. Jual atau enggak, jangan jual Yesus. And Jesus will speak to you. Dan Yesus akan bicara kepada saudara. To sell or not to sell. Untuk jual atau tidak jual. We cannot afford to be wrong. Kita ini nggak boleh sampai salah. Unlike the people of the world, we cannot gamble. Nggak seperti orang di dunia, kita ini nggak bisa judi. We have to be accurate the first time and the final time. Kita harus akurat dari pertama sampai akhir. But you can only do that if you have the ability to hear the voice of the Lord. Tapi saudara hanya bisa melakukan itu kalau saudara memiliki kemampuan mendengar suara Tuhan. So when people come to me, Pastor, should I buy this? Should I sell that? Should I invest here? I said, let me help you.
Jadi kalau ada orang datang kepada saya dan bilang, Pastor, apakah saya harus boleh beli ini, boleh jual ini, investasi di sini atau investasi di situ. Saya cuma bilang begini, izinkan saya menolong kamu. Let me teach you how to hear the voice of the Lord. Saya ajarin kamu aja gimana mendengar suara Tuhan. I will not be with you all the time. Saya kan gak akan selalu sama kamu. And when you have to make a decision, Nah ketika kamu harus buat pilihan, the only one who can help you is Jesus. satu-satunya yang bisa menolong kamu itu Yesus. Learn to hear his voice. Belajar mendengar suaranya. Learn to hear his voice. Belajar mendengar suaranya. Learn to hear his voice. Belajar mendengar suaranya. Like in the book of Nehemiah, Seperti di kitab Nehemia. when the king asked Nehemiah, "What do you want?" Ketika Tuhan tanya sama Nehemia, apa yang kamu mau? Raja tanya sama Nehemia, What do you apa yang want, kamu mau? Nehemiah? Apa yang kamu mau Nehemia? Nehemiah had to say something then and there. Nehemia harus langsung kasih jawaban saat itu juga. Nehemiah did not have the luxury of saying, "Okay, King Artaxerxes, I'll take 7 days to pray and fast, and then I'll come back and reply you." Nehemia itu nggak memiliki kemewahan untuk bilang, oke raja tunggu sebentar ya. Saya doa puasa dulu 7 hari ke depan, nanti saya kasih jawabannya. He had to make a decision right there, right then. Dia harus bisa ambil keputusan saat itu juga di situ. That man knew how to hear the voice of the Lord, Orang itu ngerti, tahu gimana caranya mendengar suara Tuhan. and he succeeded. Dan dia berhasil. And this is the one skill that we must master. Ini satu skill ini semua kita harus ahli di dalamnya. Doesn't matter who you are, where you're working, doesn't matter. Nggak peduli saudara ini siapa, kerjanya di mana, nggak peduli. If you want to survive the end times, Kalau saudara mau bisa bertahan di dalam hari-hari if terakhir, you want to succeed in the end times, bahkan kalau saudara mau berhasil di if hari-hari you yang want to terakhir, soar in the end times, kalau saudara mau melambung, melayang tinggi di then hari-hari master the terakhir, ability to hear the voice of Jesus. saudara harus menjadi ahli di dalam mendengar suara Yesus. He who has an ear, let him hear what the Spirit is saying to the churches in Asia. Barang siapa bertelinga, baiklah ia mendengar apa yang Roh Tuhan katakan kepada gereja-gerejanya di Asia. Amen. Amin.